Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qad hadzarallahu jami'a rusuli min ba'dihi min asyirki. Syekh Abdullah Al-Harari berkata, wa qad hadzarallahu, Allah memperingatkan, menurunkan wahyu berupa peringatan kepada para rasulnya, para nabinya setelah diutusnya Nabi Nuh, diperingatkan dari kesyirikan. Kesyirikan adalah meyakini bahwa ada Tuhan lain yang disembah selain Allah, menyekutukan Allah. Kesyirikan termasuk perbuatan kufur, dan ini termasuk perkara yang tidak diampuni Allah jika seseorang mati dalam kondisi seperti ini. Adapun dosa selain syirik, dosa selain kufur, maka masih mungkin untuk diampuni oleh Allah. Masih memungkinkan jika seseorang mati dengan membawa dosa apapun selain dosa kesyirikan, dosa kekafiran, masih memungkinkan untuk mendapatkan ampunan dari Allah kelak di akhirat. Qala al-muallif rahimahullah, faqama sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bitajdid ad-da'wati ila al-Islam ba'da an inqata'a fima bayna an-nasi fil ardi muayyadan bil mu'jizati ad-dallati ala nubuwwatihi. Dan Nabi terakhir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul untuk seluruh alam semesta, yakni untuk manusia dan jin, bukan dari kalangan kaum Arab saja, bukan dari umat yang ada di pulau atau jazirah Arab saja, melainkan umum, secara umum dari masa beliau masih hidup sampai nanti kiamat, bersifat universal. Manusia dimanapun, jin dimanapun, semuanya adalah terbebani dengan syariat beliau jika mereka umat Muhammad ini mendengarkan atau telah mendapat pokok dakwah ajaran dari beliau, yakni La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Adapun Nabi dan Rasul sebelum beliau, maka diutus hanya untuk kaum tertentu saja. Jadi saat mereka diangkat menjadi Nabi atau Rasul, maka malaikat akan mengatakan kepada masing-masing Rasul tersebut atau Nabi tersebut bahwa anta mursalun ila qaumi hakadha. Jadi engkau diutus untuk kaum ini, misal untuk kaum Bani Israel atau misal yang lain. Saat Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi dan Rasul, saat itu tidak ada seorang Muslim pun di daratan bumi ini, seluruh dunia di daratannya, selain beliau. Jadi hanya beliau yang Muslim. Adapun di lautan ada Nabi Khadir alaihissalam. Ya, jadi saat beliau diutus, hanya beliau satu-satunya Muslim di daratan bumi ini. Masa kekosongan umat manusia dari risalah atau dari seorang Nabi atau Rasul itu disebut masa fatrah. Nah, atau istilahnya lebih dikenal dengan masa jahiliyah. Masa fatrah atau masa jahiliyah ini adalah masa yang kedua. Adapun masa yang pertama, masa jahiliyah pertama adalah telah terjadi pada masa sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihissalam, yakni setelah diutusnya Nabi Idris, kemudian beliau wafat. Setelah beberapa generasi umat manusia setelahnya, muncul kekafiran pertama di muka bumi. Nah, setelah itu baru terjadi masa fatrah atau masa jahiliyah pertama. Adapun masa jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad alaihissalam, maka itu adalah masa jahiliyah yang kedua. Beliau diutus dan sebagaimana dengan Nabi dan Rasul yang lain, dengan dikuatkan adanya peristiwa-peristiwa mukjizat. Mukjizat adalah peristiwa yang luar biasa yang Allah ciptakan sebagai bukti bahwa
orang ini adalah seorang utusan, adalah seorang nabi atau rasul. Dan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi termulia, rasul yang paling tinggi derajatnya, dan rasul dengan mukjizat, jumlah mukjizat yang paling banyak. Jadi mukjizat yang pernah terjadi pada nabi dan rasul sebelumnya, pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah terjadi juga, bahkan lebih dahsyat.